that we just stay here, 'cause in this kind of Halo, nama saya Muhammad Fauzan. come right on, Halo, aku Ika Susi Lestari. make yourself comfy Hai, saya Siti Ashira. on me. Halo guys, saya Ihsan Toha. It's sober, 'cause nobody's Hai, saya Zahara Muharama. Nama aku Sofia Delviana Humaira. Sebelum memasuki komponen-komponen yang ada pada SDM dan Satuan Kerja Audit Internal, perlu kita membahas terlebih dahulu peran luasnya yang dapat dimainkan oleh internal audit, yaitu dalam melalui kesadaran betapa strategisnya internal control, risk management, dan good corporate governance. Lantas, manusia-manusia macam apa yang layak berperan sebagai internal auditor yang akan menjadi penentu keberhasilan misi internal audit? Menilik beban yang harus dipikul oleh tim internal audit, maka dapat diidentifikasi benang merah kebutuhan akan kompetensi dasar atau basic competence yang sama bagi para auditor, mulai dari head of department hingga para pelaksana sebagaimana yang akan kami uraikan di sini. Yang pertama ada soft competition internal auditor, yaitu menentukan sosok auditor yang ideal. Kepribadian atau karakter positif yang sekarang ini diakui sebagai penentu keberhasilan seseorang dalam meniti karir, lebih dari bekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Karena harus independen dalam mengidentifikasikan atau menganalisis, menetapkan akar masalah hingga mengeluarkan rekomendasi solusi, integritas menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Memang mencari orang dengan integritas diri yang kuat sekarang ini seperti mencari sebutir mutiara di tengah pasir. Nah, secara kasat mata orang-orang seperti ini umumnya dijumpai dengan kemiripan ciri dalam hal yang pertama, sangat berminat dengan topik-topik menyangkut religiositas, spiritualitas, humanitas, filsafat, atau tertarik berdiskusi tentang masalah keadilan atau fairness. Kemudian yang kedua, memiliki prinsip hidup atau way of life dan pendirian yang teguh, yaitu hasil bentukan dari pengalaman hidup yang lebih banyak gejolak ketimbang kisah sukses. Kemudian yang ketiga, menampilkan gaya hidup yang cenderung sederhana atau low profile dengan tingkat persistensi dan disiplin diri yang relatif tinggi serta konsisten yang sudah teruji oleh waktu. Kemudian yang kedua, hard competition internal auditor. Nah, hal ini yaitu bagaimana menentukan bobot seorang auditor. Meskipun soft kompetensi memegang peranan penting, auditor juga dituntut memiliki tingkat berpikir, pengetahuan, dan keterampilan atau hard competition di atas rata-rata. Tepatnya sebuah kombinasi kompetensi yang terdiri dari analytical thinking, multidimensional knowledge, dan advisory skill. Dalam menjalankan perannya, auditor tidak hanya dituntut mengenal setiap bisnis proses atau sistem kerja yang sedang berjalan maupun yang lazim berlaku, tetapi juga harus mampu yang pertama mengidentifikasi setiap critical point di dalamnya, serta setiap kemungkinan logis dari praktek yang tidak memadai pada titik-titik tersebut, menganalisis perubahan, penyimpangan, bahkan potensial risk yang ada. Kemudian yang ketiga, membuktikan root cause yang sebenarnya dan mengukur besarnya negatif impact dari situasi yang sudah atau mungkin terjadi. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan nih, apa sih itu audit charter? Audit charter sendiri adalah dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab dari aktivitas audit internal dalam suatu organisasi. Dokumen ini menetapkan posisi audit internal, hubungan pelaporan dengan dewan, serta akses ke catatan dan sumber daya yang relevan. Audit charter penting untuk memastikan independensi dan efektivitas fungsi audit, serta harus disetujui oleh dewan pengawas dan manajemen. Selain itu, charter ini berfungsi sebagai panduan untuk meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko dalam organisasi. Nah, selanjutnya posisi internal audit di tengah perusahaan. Sebagai sebuah tim yang independen, jelas internal audit tidak tepat bila ditempatkan dalam jalur struktural sejajar atau di bawah posisi head of division atau department, seperti sejajar atau digabungkan dengan accounting department. Nah, berikut merupakan posisi internal audit di tengah perusahaan dalam bentuk strukturalnya. Dalam praktek, biasanya internal audit ditempatkan di bawah CEO atau BOD sebuah business unit. Sejalan dengan pertumbuhan korporasi, selanjutnya internal audit ini dimasukkan ke dalam bagian dari holding company atau langsung di bawah CEO
maupun sebagai bagian dari struktur bila holding CO tidak termasuk objek pengawasan. Bila mengikuti pertumbuhan bisnis unit, terutama mempertimbangkan semakin banyaknya cabang representative office yang dibuka, internal audit dikembangkan ke bawah hingga ke regional office. Sangat jarang tim internal audit diposisikan langsung di bawah Board of Commissioner atau Business Owner, kecuali dengan pertimbangan bahwa seluruh bisnis unit dipegang sepenuhnya oleh para profesional, di mana pemegang saham mayoritas membatasi diri hanya selaku investor dan tidak terlibat dalam operasi bisnis. Selanjutnya, ada komposisi tim audit menyiasati kebutuhan akan kompetensi. Tidak telak lagi, untuk membangun sebuah tim internal audit yang kuat diperlukan kapasitas kompetensi yang serba super, baik soft kompetensi maupun hard kompetensi. Selain itu, juga telah disadari bahwa mencari personel dengan tingkat kapasitas yang relatif tinggi bukanlah hal yang mudah. Di samping itu pula, terdapat kebijakan perusahaan dalam penanganan SDM juga menjadi pertimbangan tersendiri, seperti lebih memberi prioritas kualitas SDM untuk tim sales dan marketing atau unit kerja teknis lainnya. Ada berbagai cara yang dapat diterapkan di banyak perusahaan dalam rangka membangun komposisi anggota tim internal audit yang terbagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, berdasarkan disiplin ilmu. Di sini terdapat pula pembagiannya, yang A. Komposisi yang relatif homogen, umumnya accounting based. Yang B. Komposisi yang heterogen, yang terdiri dari latar belakang yang multidisiplin. Yang kedua, berdasarkan pengalaman kerja. Di sini juga terbagi beberapa, yang A. Komposisi yang well experienced atau auditor berpengalaman minimal 2 tahun. Yang B. Komposisi yang high turnover, yang terdiri dari mayoritas fresh graduate atau employees. Yang ketiga, berdasarkan status kekaryawan. Di sini juga terdapat bagiannya. Yang A. Komposisi yang terdiri dari sepenuhnya permanent employees. Yang B. Komposisi yang terdiri dari sebagian SDM berstatus semi permanent, kontrak atau kontrak, part-time atau outsource. Nah, selanjutnya itu adalah melakukan pendekatan-pendekatan membangun tim audit. Nah, sebelum melakukan pendekatan membangun tim audit, kita juga memerlukan pendekatan strategis yang efektif. Nah, berikut adalah beberapa langkah yang penting dalam melakukan pendekatan strategis tersebut. Yang pertama, yaitu menentukan anggota tim yang tepat. Nah, pilih anggota dari beberapa departemen untuk memastikan perspektif dan komprehensif dan pemahaman mendalam tentang proses bisnis tersebut. Dan yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Nah, dalam melakukan pelatihan intensif mengenai standar audit dan keterampilan komunikasi, simulasi audit juga penting untuk memberikan pengalaman praktis. Kemudian yang ketiga, menyatukan tujuan. Pastikan semua anggota memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan tim. Yang keempat, evaluasi berkala. Lakukan evaluasi rutin terhadap kinerja tim untuk meningkatkan efektivitas dan mengidentifikasi area perbaikan. Nah, dari 4 pendekatan tersebut itu dapat membantu menciptakan tim audit yang solid dan responsif terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi ke depannya. Jadi, kesimpulan tentang SDM dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) serta Audit Charter. Pertama, posisi internal audit. Internal audit berperan penting dalam meningkatkan tata kelola perusahaan. Mereka bertugas menilai dan meningkatkan aktivitas proses manajemen risiko, mengendalikan internal dan tata kelola. Kedua, kompetensi dan komposisi auditor internal. Auditor internal harus memiliki kompetensi yang memadai, termasuk memahami tentang regulasi, analisis data, dan keterampilan komunikasi. Diversitas dalam komposisi tim seperti latar belakang dan pengalaman juga meningkatkan kemampuan audit. Yang ketiga, pendekatan dalam membangun tim audit. Membangun tim audit yang efektif memerlukan pendekatan strategis termasuk pelatihan berkelanjutan, kolaborasi antar tim, dan penetapan tujuan yang jelas. Kepemimpinan yang kuat dan budaya organisasi yang mendukung juga sangat penting untuk menciptakan tim yang responsif dan adaptif. Dengan memfokuskan pada aspek-aspek ini, organisasi dapat memastikan bahwa fungsi audit internal berfokus secara signifikan terhadap pencapaian tujuan perusahaan.